Diduga dibunuh, IRT ditemukan tewas. Tertangkap pencuri motor dinasehati warga. Polda Metro Jaya ungkap sindikat peredaran obat keras. Perang kelompok, satu motor terbakar di Makassar. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang akan menyajikan berita seputar peristiwa dan kejahatan yang terjadi dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Azhar Putra, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, di mana seorang ibu rumah tangga berusia 52 tahun ditemukan tewas di dalam kontrakannya di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dengan luka parah di bagian kepala. Diduga kuat korban dibunuh oleh sang suami. Warga Jalan Makaliwe 1 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang ibu rumah tangga di dalam kontrakannya. Penemuan jasad berawal saat penghuni kontrakan curiga menemukan ceceran darah di lantai 1 pada Rabu 29 Juli 2026, sekitar pukul 18.50 WIB. Saat petugas RT dan RW memeriksa sumber tetesan darah di lantai 2, korban ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka di bagian kepala. Dia bilang katanya itu mbaknya teriak-teriak katanya kesakitan gitu. Terus abis itu terus dia turun dari atas turun ke bawah. Terus itu mau kemana katanya, lari kemana katanya. Nah abis itu ya udah nanti kita tolong cari warga di sini kan. Udah terlentang. Itu posisinya masih hidup berarti orang ibu tadi? Masih hidup. Sekitar jam berapa, Bu? Jam 6. Maghrib tadi ya berarti ya? Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Aditya mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, sebelum ditemukan tewas, korban bersih tegang dengan suaminya. Dugaan sementara, korban tewas dibunuh sang suami. Ya, jadi tadi pada saat sekitar pukul jam 18.50 kami menerima laporan dari masyarakat melalui call center 110. Ada penemuan seorang mayat perempuan. Jadi anggota kami dari Polsek Grogol Petamburan beserta unit reskrim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung mendatangi TKP. Sementara betul memang ditemukan seorang meninggal dunia, perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukan ada luka di bagian kepala. Saat ini Polsek Grogol Petamburan masih menghimpun keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, di mana kepergok mencuri sepeda motor, seorang pria berinisial MJ berusia 26 tahun diamankan warga di Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 28 Juli. Pelaku diikat di tiang dan dinasihati warga yang berkerumun sebelum akhirnya diserahkan kepada aparat kepolisian. Seorang pencuri sepeda motor berhasil ditangkap warga di wilayah Klaten, Jawa Tengah pada hari Selasa 28 Juli 2026. Pelaku ditangkap dan diikat di tiang lalu dinasihati warga yang menangkapnya. Pelaku diminta tidak mengulangi perbuatannya dan warga menyarankan pelaku mencari nafkah dengan cara halal karena usia yang masih terbilang muda. Kapolsek Ceper AKP Nahrawi mengatakan motor yang dicuri merupakan milik warga yang ditinggalkan di sawah dengan kunci masih tergantung. Dari hasil pemeriksaan, MJ diketahui baru saja mengalami PHK dan kini ditahan karena diduga terlibat tindak pidana di beberapa lokasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap sindikat obat keras di lintas provinsi daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas amankan 5 orang tersangka bersama barang bukti 1,5 juta butir obat ilegal dan uang tunai ratusan juta rupiah. Bangunan semi permanen di kawasan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat ini digerebek tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Petugas menggerebek setelah menerima laporan warga terkait aktivitas mencurigakan.
Di lokasi pertama, petugas mengamankan 5 orang terduga pelaku masing-masing berinisial K, AM, B, GR, dan RN. Barang bukti belasan ribu butir tramadol, heximer, trihexyphenidyl, serta 7 unit telepon genggam, serta Rp140.691.000 hasil penjualan. Tugas kembali menemukan gudang utama penyimpanan obat ilegal dari kelompok ini. Dari lokasi kedua ini, polisi menemukan ratusan ribu butir heximer, trihexyphenidyl, serta tablet putih berlogo Y. Total barang bukti yang disita mencapai 575.200 butir obat keras daftar G. Terdiri dari 1 orang wanita dan 4 orang laki-laki berinisial K 40 tahun, AM 43 tahun, B 44 tahun, GR 25 tahun, dan RN 34 tahun. Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan, obat-obatan keras dalam daftar G seperti tramadol, trihexyphenidyl, heximer, dan juga tablet warna putih berlogo Y. Total berjumlah 575.200 butir. Kemudian kami juga mengamankan uang tunai hasil penjualan total berjumlah Rp140.691.000. Kemudian barang bukti yang lainnya yang kami amankan, buku catatan hasil penjualan, dan juga 7 unit handphone sebagai alat komunikasi. Kelima tersangka diamankan di tahanan Polda Metro Jaya guna proses penyelidikan. Mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan KUHP dengan ancaman hukuman pidana berat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar mendadak mencekam setelah 2 kelompok pemuda terlibat bentrokan pada Kamis malam 30 Juli. 1 unit sepeda motor hangus terbakar. Akibat insiden ini, arus lalu lintas pun sempat ditutup demi keselamatan pengguna jalan. Bentrok antara kelompok pemuda terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam 30 Juli 2026. Bentrokan ini mengakibatkan 1 unit sepeda motor hangus terbakar di sekitar kawasan Rumah Sakit Pribaya. Situasi yang memanas memaksa petugas menutup sementara arus lalu lintas di lokasi kejadian. Penutupan jalan menyebabkan sejumlah pengendara terpaksa mencari rute alternatif untuk menghindari kawasan bentrokan. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab bentrokan serta menyisir lokasi guna mengantisipasi aksi susulan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana modus top up dana kembali memakan korban. Penjaga konter tertipu seorang pria di depan perumahan Cilebut Residence, Kabupaten Bogor pada Kamis 30 Juli. Pelaku melarikan diri usai top up dana yang diminta ditransfer ke korban. Modus penipuan ini terjadi di depan perumahan Cilebut Residence, Kabupaten Bogor pada Kamis 30 Juli 2026. Yakni berawal saat seorang pria meminta korban sebagai penjaga konter melakukan top up dana sebesar Rp450.000. Setelah transfer dilakukan, pelaku kembali meminta tambahan transfer sebesar Rp150.000. Namun sebelum transaksi berikutnya dilakukan, pelaku berdalih hendak menghubungi rekannya untuk memastikan nomor rekening tujuan. Kesempatan ini dimanfaatkan pelaku untuk meninggalkan lokasi. Saat korban menyadari dan berusaha melakukan pengejaran, pelaku sudah tidak ditemukan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi dengan orang yang belum dikenal, serta memastikan tujuan dan kebenaran transaksi sebelum melakukan transfer uang. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga Cilincing, Jakarta Utara. 1 unit sepeda motor milik warga raib di depan kios Jagoan Motor pada Rabu 29 Juli. Aksi para pelaku pun terekam jelas kamera pengawas. Kamera pengawas kios Jagoan Motor Kebantanan 1 Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu 29 Juli 2026 merekam aksi pencurian 1 unit sepeda motor milik warga. Pelaku yang berjumlah 2 hingga 3 orang terlihat membobol kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T.
Hanya dalam hitungan menit pelaku berhasil membobol kunci kontak dan membawa sepeda motor keluar dari lokasi. Rekaman CCTV ini menjadi salah satu bahan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku. Warga berharap aparat kepolisian menindaklanjuti laporan dan meningkatkan patroli di kawasan yang dinilai rawan tindak kriminal. Masyarakat juga diimbau menggunakan kunci pengaman tambahan dan memarkirkan kendaraan di lokasi yang lebih aman. Mutiara Aida Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Misteri tewasnya pasukan TNI di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terungkap. Petugas amankan sejumlah orang yang diduga terlibat kurang dari 24 jam. Petugas tengah mendalami motif pembunuhan. Rekaman CCTV merekam detik-detik sesaat seorang pria dikeroyok sejumlah orang di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Desa Curug Sangereng, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Aksi kekerasan itu berujung pada penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bermodalkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan dan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya mengungkap kasus ini dalam waktu kurang dari 24 jam. 3 orang terduga pelaku ditangkap, sementara 1 orang lainnya menyerahkan diri ke Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya pada Minggu, 26 Juli 2026 malam. Pada Senin 27 Juli 2026 malam, Detasemen Polisi Militer TNI turut mengamankan 3 orang lainnya yang hingga saat ini masih berstatus saksi. Ketiganya kemudian diserahkan ke Polres Tangerang Selatan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi korban bernama Arif Budi Sampurna, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Yonif TP 804 Cendrawasih, Papua. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami 10 luka tusuk, masing-masing 5 luka pada bagian depan dan 5 luka pada bagian belakang tubuh. Usai proses otopsi selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, sekira pukul 7 pagi, kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penemuan jenazah laki-laki yang berada di Jalan Raya Pondok Indah Hijau Golf, depan pertigaan klaster di daerah Curug Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dari penemuan jenazah tersebut, kami Polres Tangerang Selatan bersama dengan Polsek Kelapa II melakukan olah TKP, mengikut sertakan Inafis, dan dapat ditemukan bahwa ada 1 jenazah pria inisial ABS dengan pekerjaan TNI Angkatan Darat, Satuan Yon TP 804 Cendrawasih, Papua, di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Di situ kami membawa jenazah ke RSUD Tangerang. Dari baket tersebut, kami Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Denpom 1 Jaya Tangerang dan Korem 052 Wijaya Krama untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Setelah itu, kami bersama-sama juga dengan rekan-rekan TNI untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah, pada Minggu malam kita telah menangkap 3 orang pelaku. Di sini yang bersangkutan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban. Kami juga di backup oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Subdit Jatan Ras Barreskrim Polri. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka terhadap perbuatan ini. Saat ini juga kami sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 3 orang calon tersangka terduga pelaku, yang dimana tadi malam diamankan oleh rekan-rekan dari Denpom Jaya 1 Tangerang. Dari 3 orang tersebut kita masih lakukan pendalaman dan kita segera lakukan gelar perkara untuk menentukan status yang bersangkutan. Pak, izin Pak, untuk luka korban itu di mana aja Pak? Baik, dari hasil pemeriksaan luka korban ada di depan 5 tusukan dan di belakang 5 tusukan. Bapak, kan ada 4 tersangka ya. 4 ini nih mereka saling kenal dengan korban, dan apakah mereka juga warga sipil atau enggak? Baik, kalau dari 4 tersangka merupakan warga sipil, di mana bertemu di satu tempat sate taichan di daerah Kelapa II. Berarti saling kenal nih Pak ya? Sama Tidak korban? saling kenal. Tidak saling kenal. Ya. Oh, untuk peran masing-masing apa aja sih Pak?
Peran masing-masing dapat saya jelaskan bahwa satu tersangka inisial BR umur 36 tahun perannya mengejar korban. Kemudian yang kedua inisial RRG umur 22 tahun memukul korban, mengejar korban menggunakan sepeda motor. Kemudian inisial MKN 27 tahun mengejar korban. Kemudian yang terakhir adalah inisial EYR 21 tahun mengejar korban, memukul korban, dan menusuk korban menggunakan sebilah pisau. Artinya menusuk satu orang aja? Ya, sementara satu orang. Tidak menutup kemungkinan petugas menetapkan status 3 orang yang diamankan Denpom TNI ditingkatkan menjadi tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aksi tawuran antar kelompok pemuda jalan terjadi di Jalan Jembatan Besi 3, Tambora, Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Sejumlah pemuda menggunakan senjata tajam dan air keras dalam bentrokan ini. Rekaman video memperlihatkan 2 kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di Jalan Jembatan Besi 3 Tambora, Jakarta Barat pada Rabu dini hari 29 Juli 2026. Kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan senjata tajam dan semakin memanas setelah salah satu kelompok diduga melemparkan cairan air keras ke arah lawan. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab bentrokan dan petugas juga masih mendata jumlah korban yang timbul akibat peristiwa tersebut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana seorang akuntan salah satu perusahaan diperiksa aparat kepolisian lantaran diduga membuat laporan palsu menjadi korban pembegalan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diduga membuat laporan palsu guna menghindari biaya kredit laptopnya senilai 27 juta rupiah. Pria berinisial AC warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ini dibawa pihak kepolisian unit Resmob Satreskrim Polrestro Jakarta Barat, Kamis 23 Juli 2026 malam. Petugas membawanya karena menduga pria ini membuat laporan palsu terkait aksi pembegalan laptop yang menimpa dirinya. Dugaan laporan palsu ini terbongkar usai petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas memeriksa rekaman kamera CCTV dan hasilnya tidak ada kejadian pembegalan. Dari pemeriksaan sementara, pria ini mengaku membuat laporan palsu lantaran menghindari biaya kredit laptopnya yang senilai 27 juta rupiah. Bahkan demi memuluskan laporannya, pria ini rela melukai lengan kirinya dengan gunting saat membuat laporan ke petugas. Kami dari unit Resmob Polres Metro Jakarta Barat kali ini sedang menangani kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkannya. Jadi setelah kami dalami, kami lakukan penyelidikan, ternyata kejadian itu tidak benar. Maksudnya korban tersebut melaporkan ke pihak kepolisian bahwa dia dibegal. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata yang benar setelah kami lakukan penyelidikan bahwa korban sebenarnya tidak terjadi kejadian seperti itu, hanya mengarang cerita guna dengan dasar laporan polisi korban bisa mengajukan kepada kredit, sebenarnya kredit laptop dia tidak membayar kredit. Dan kami lakukan penyelidikan, sebenarnya laptop itu bernilai 27 juta, namun dia baru bayar sekitar 5 kali. Jadi dengan dasar laporan bahwa dia dibegal di wilayah Cengkareng, dengan dasar laporan polisi, dia mengajukan keberatan kepada pihak yang memberi kredit. Atas laporan palsu yang dilakukannya, pria ini meminta maaf kepada pihak kepolisian dan segera mencabut laporannya. Selamat malam, saya Andi Chandra. Saya memohon maaf kepada tim kepolisian Republik Indonesia, tim Polsek Cengkareng, dan Polres Jakarta Barat atas laporan palsu saya di Polsek Cengkareng terkait dengan barang saya yang dijamret atau dibegal. Motif saya melakukan itu karena saya ingin klaim asuransi
dan menghentikan cicilan. Itu semua disebabkan karena ekonomi. Dan saya memohon maaf atas laporan yang saya buat. Saya bersedia untuk mencabut laporan tersebut dan tidak akan mengulanginya kembali. Meski korban telah meminta maaf, polisi tetap melakukan pendalaman kasus laporan palsu yang dilakukannya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Misteri tewasnya pasukan TNI di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terungkap. Petugas amankan sejumlah orang yang diduga terlibat kurang dari 24 jam. Petugas tengah mendalami motif pembunuhan. Rekaman CCTV merekam detik-detik sesaat seorang pria dikeroyok sejumlah orang di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Desa Curug Sangereng, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Aksi kekerasan itu berujung pada penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bermodalkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan dan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengungkap kasus ini dalam waktu kurang dari 24 jam. 3 orang terduga pelaku ditangkap, sementara 1 orang lainnya menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pada Minggu, 26 Juli 2026 malam. Pada Senin 27 Juli 2026 malam, Detasemen Polisi Militer TNI turut mengamankan 3 orang lainnya yang hingga saat ini masih berstatus saksi. Ketiganya kemudian diserahkan ke Polres Tangerang Selatan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi korban bernama Arif Budi Sampurna, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Yonif TP 804 Cendrawasih, Papua. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami 10 luka tusuk, masing-masing 5 luka pada bagian depan dan 5 luka pada bagian belakang tubuh. Usai proses otopsi selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, sekira pukul 7 pagi, kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penemuan jenazah laki-laki yang berada di Jalan Raya Pondok Indah Hijau Golf, depan pertigaan klaster di daerah Curug Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dari penemuan jenazah tersebut, kami Polres Tangerang Selatan bersama dengan Polsek Kelapa II melakukan olah TKP, mengikut sertakan Inafis, dan dapat ditemukan bahwa ada 1 jenazah pria inisial ABS dengan pekerjaan TNI Angkatan Darat, Satuan YonTP 804 Cendrawasih, Papua, di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Di situ kami membawa jenazah ke RSUD Tangerang. Dari baket tersebut, kami Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Denpom 1 Jaya Tangerang dan Korem 052 Wijaya Krama untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Setelah itu kami bersama-sama juga dengan rekan-rekan TNI untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pada Minggu malam kita telah menangkap 3 orang pelaku. Di sini yang bersangkutan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban. Kami juga di backup oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Subdit Jatanras Bareskrim Polri. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka terhadap perbuatan ini. Saat ini juga kami sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 3 orang calon tersangka terduga pelaku, yang dimana tadi malam diamankan oleh rekan-rekan dari Denpom Jaya 1 Tangerang. Dari 3 orang tersebut kita masih lakukan pendalaman dan kita segera lakukan gelar perkara untuk menentukan status yang bersangkutan. Pak, izin Pak, untuk luka korban itu gimana aja Pak? Baik, dari hasil pemeriksaan luka korban ada di depan 5 tusukan dan di belakang 5 tusukan. Bapak, kan ada 4 tersangka ya. 4 ini nih mereka saling kenal dengan korban, dan apakah mereka juga warga sipil atau enggak? Baik, kalau dari 4 tersangka merupakan warga sipil, di mana bertemu di satu tempat sate Taichan di daerah Kelapa II. Berarti saling kenal nih Pak ya? Sama korban? Tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Ya. Oh, untuk peran masing-masing apa aja sih Pak? Peran masing-masing dapat saya jelaskan bahwa
Satu tersangka inisial BR, umur 36 tahun, perannya mengejar korban. Kemudian yang kedua, inisial RRG, umur 22 tahun, memukul korban, mengejar korban menggunakan sepeda motor. Kemudian inisial MKN, 27 tahun, mengejar korban. Kemudian yang terakhir adalah inisial EYR, 21 tahun, mengejar korban, memukul korban, dan menusuk korban menggunakan sebilah pisau. Artinya menusuk satu orang aja? Ya, sementara satu orang. Tidak menutup kemungkinan petugas menetapkan status 3 orang yang diamankan Denpom TNI ditingkatkan menjadi tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aparat kepolisian baku tembak dengan pencuri motor di kawasan Bundaran 3 Citratraya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 24 Juli. Peristiwa ini menggegerkan warga dan pengguna jalan yang melintas di lokasi. Aksi baku tembak pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Bundaran 3 Citraraya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 24 Juli 2026. Baku tembak terjadi saat situasi jalan ramai dilalui pengguna jalan. Menurut keterangan sejumlah saksi, baku tembak bermula saat 2 motor terjatuh. Kemudian pengendara saling mengejar sembari menembakkan senjata api. Baku tembak terhenti setelah salah satu pengendara motor melarikan diri dengan membonceng sepeda motor temannya ke arah Citra Avenue. Usai video viral, Polresta Tangerang mengonfirmasi kejadian ini merupakan penyergapan komplotan pencuri motor atau curanmor. Pria berbaju putih yang terlihat mengejar adalah polisi dari Polda Metro Jaya yang sedang melacak pencurian motor Honda Beat Deluxe. Namun saat akan ditangkap, komplotan pencuri ini melakukan perlawanan sengit menggunakan senjata api. Petugas mengamankan 1 unit sepeda motor pelaku yang ditinggalkan di lokasi sebagai barang bukti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 pencuri sepeda motor diarak warga saat jajan batagor usai beraksi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu 29 Juli. 1 dari 2 pelaku dihakimi warga sebelum diamankan petugas kepolisian. Kerumunan warga ini menyoraki 2 pencuri sepeda motor yang tertangkap warga saat jajan batagor usai beraksi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu 29 Juli 2026 dini hari. Keduanya dibawa petugas tim gabungan Polsek Cilincing, Jatanras Polres Metro Jakarta Utara, dan Brimob Ion B Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli. Warga berhasil menangkap kedua pelaku karena mengenali wajah pelaku dari rekaman CCTV yang sebelumnya beredar luas. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku sepeda motor hasil curian telah dijual ke wilayah Tanjung Priuk. Sementara 3 anggota komplotan lainnya masih dalam pengejaran petugas. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak menjadi hakim utama dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana seorang guru olahraga di SDN 017 Balikpapan Timur diduga menjadi korban pengeroyokan setelah menegur seorang murid yang kedapatan mengendarai sepeda motor sambil merokok. Teguran berujung musibah, inilah yang dialami seorang guru olahraga di SDN 017 Balikpapan Timur, Kalimantan Timur. Dirinya dikeroyok di rumahnya di kawasan Teritip, Balikpapan Timur oleh sejumlah orang usai menegur salah seorang murid yang kedapatan mengendarai sepeda motor sembari merokok. Berdasarkan informasi yang beredar, aksi pengeroyokan itu diduga terjadi usai teguran korban diadukan kepada keluarga salah seorang siswa. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di kepala dan wajah. Korban kemudian menjalani visum serta melaporkan peristiwa ini ke Polresta Balikpapan agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti guna mengungkap kronologi lengkap serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang martabak mini menjadi korban pencurian saat tertidur di lapaknya di Petukangan Utara Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 28 Juli. Ponsel dan uang hasil dagangan milik korban pun hilang. Rekaman CCTV merekam aksi 2 orang pencuri yang mendatangi lapak martabak mini saat korban tengah tertidur di Jalan AMDX Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan
pada Selasa 28 Juli 2026. Kedua pelaku diduga mengambil 1 unit telepon genggam serta uang hasil dagangan yang berada di lokasi usaha korban. Setelah menguasai barang korban, kedua pelaku segera meninggalkan lokasi. Sementara korban baru mengetahui uang dan barangnya hilang setelah terbangun dari tidurnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pedagang agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga barang berharga, terutama saat beristirahat di lokasi usaha. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecurigaan seorang pengemudi ojek online berhasil menggagalkan dugaan aksi pencurian sepeda motor di kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa malam 28 Juli. 1 unit sepeda motor yang diduga hasil curian diamankan petugas kepolisian usai dirampas dari pencuri yang membawanya. Rekaman video memperlihatkan petugas kepolisian mengamankan 1 unit sepeda motor yang diduga hendak dibawa kabur pelaku di kawasan Menteng 7 PT KAI, Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa malam 28 Juli 2026. Peristiwa ini bermula saat seorang pengemudi ojek online menaruh curiga terhadap 2 pria yang mendorong sepeda motor dengan tergesa-gesa di kawasan Menteng 7 PT KAI. Setelah menerima informasi dari pengemudi ojek online, petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap 2 terduga hingga Simpang Pelangi. Salah satu terduga sempat dicegat, namun berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox ke arah Amplas. Sepeda motor yang diduga akan dibawa kabur berhasil diamankan dan kini berada di Polsek Medan Kota. Hingga kini polisi masih menunggu laporan resmi korban serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pria diamankan warga usai diduga melakukan aksi begal payudara di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kemudian diserahkan ke Polres Metro Depok guna proses pemeriksaan. Warga berkerumun mengintegrasi seorang pria yang diduga melakukan aksi begal payudara di kawasan Pura Bojonggede menuju Tajur Halang, tepatnya di sekitar Kafe Kebon Jati, Depok, Jawa Barat. Meski sempat geram, warga dapat menahan emosi untuk tidak menghakimi terduga pelaku. Berdasarkan informasi, terduga pelaku merupakan warga Kampung Susukan, sedangkan korban diketahui merupakan warga Kampung Nanggela. Saat ini pelaku diamankan di Polres Metro Depok guna proses pemeriksaan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat perempuan agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di ruang publik. Jika mengalami atau menyaksikan kejadian serupa, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Petugas gabungan membongkar puluhan bangunan liar di bantaran Kali Sentiong, Jakarta Pusat demi mengembalikan fungsi aliran kali. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Menggunakan alat berat, satu persatu bangunan liar yang berada di sepanjang aliran Kali Sentiong, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dibongkar paksa petugas gabungan pada Rabu pagi. Sejumlah pemilik bangunan pun hanya bisa pasrah saat melihat bangunan mereka diratakan petugas. Bangunan semi permanen yang tersebar di 4 RW tersebut diketahui berdiri di atas bantaran kali sepanjang 1,2 km. Selain mengganggu estetika kota, bangunan tersebut juga disalahgunakan sebagai warung, kandang unggas, hingga tempat parkir pribadi. Jadi kita akan mulai menata bangunan liar di sepanjang Kali Sentiong berjumlah 61 bangunan yang tersebar di 4 RW, yaitu RW 4, 5, 6, dan 8. Tujuannya untuk kembali ke fungsi semula dan dapat dipergunakan untuk kepentingan warga. Luasannya berapa? Totalnya 1,2 kilo sih. Panjangnya ya? Panjangnya. Oke. Lebarnya bervariasi ya? Iya, bervariasi. Bangunannya apa saja sih Bu? Ada warung, ada yang dipakai untuk kandang, ada tempat tinggal, ada untuk parkir pribadi, terus ada pos keamanan, ada macam-macam sih bangunan
bangunan semi permanen lah. Bu, saya lakukan penertiban hari ini. Apa yang mau dilakukan oleh Iya, Pemkot? besok kan akan fokus ke pengangkutan dan pembersihan. Kemudian hari selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan sektoral terkait, yaitu Bina Marga, Pertamanan, SDA gitu. Jadi kalau SDA di tahun depan, di awal tahun mau masuk untuk setpil kali, kalau Bina Marga untuk trotoar dan perbaikan jalan. Tapi kan kalau mereka masuk harus clear dulu ya. Dan kalau Pertamanan ada warga yang memang ingin dijadikan ruang taman untuk warga masyarakat. Usai penertiban, petugas akan difokuskan pada pembersihan dan pengangkutan puing bangunan dengan melibatkan instansi terkait dari Bina Marga, Dinas SDA, dan Pertamanan. Nantinya, area bantaran kali akan direvitalisasi menjadi trotoar dan ruang terbuka hijau yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wasit Rido Bekti diduga menjadi korban pengeroyokan supporter sepak bola saat laga antara Andalas melawan Adi Pasir berlangsung di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Korban dikeroyok usai keputusan yang diambilnya diprotes. Petugas TNI bersama tim panitia pertandingan melerai aksi pengeroyokan dan mengamankan korban dari aksi brutal massa. Beruntung korban tidak mengalami luka serius meskipun sempat dirawat di rumah sakit. Ketua Umum ASKAP PSSI Purbalingga, Uut Trias Yanuar, menyayangkan insiden tersebut. Dan sebagai langkah awal, ASKAP menarik seluruh wasit dan perangkat pertandingan dari turnamen. Jika ada laporan resmi yang masuk, kasus akan diproses sesuai regulasi melalui Komite Disiplin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bus Transjakarta menjadi sasaran pelemparan batu orang tak dikenal saat melintas di Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu 29 Juli 2026. Kaca bus mengalami retak cukup parah akibat insiden tersebut. Para penumpang bus terlihat kebingungan berupaya menjauh dari kaca yang retak. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa akibat insiden ini. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait motif pelaku. Peristiwa ini menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah orang yang diduga sebagai kelompok penagih hutang terlibat cekcok dengan salah seorang pengendara sepeda motor dan warga di kawasan Tangerang, Banten. Cekcok ini dipicu akibat pengecekan kendaraan yang sedang dipakai pengendara oleh orang yang diduga sebagai kelompok penagih hutang. Pemilik sepeda motor menolak keras pengecekan yang dilakukan, namun terduga kelompok ini tetap memaksa. Guna mempertahankan kendaraannya, pemilik sepeda motor dan warga mengajak terduga kelompok penagih hutang menyelesaikan masalah ini di kantor polisi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga berusia 52 tahun ditemukan tewas di dalam kontrakannya di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dengan luka parah di bagian kepala. Diduga kuat korban dibunuh oleh sang suami. Warga Jalan Makaliwe 1 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang ibu rumah tangga di dalam kontrakannya. Penemuan jasad berawal saat penghuni kontrakan curiga menemukan ceceran darah di lantai 1 pada Rabu 29 Juli 2026, sekitar pukul 18:50 WIB. Saat petugas RT dan RW memeriksa sumber tetesan darah di lantai 2, korban ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka di bagian kepala. Dia bilang katanya itu mbaknya teriak-teriak katanya kesakitan gitu. Terus abis itu terus dia turun dari atas turun ke bawah. Terus itu mau kemana katanya, lari kemana katanya. Nah abis itu ya udah nanti kita tolong cari warga di sini kan. Udah cenderungnya udah terlentang. Itu posisinya masih hidup berarti orang ibu tadi? Masih hidup. Sekitar jam berapa, Bu? Jam 6. Maghrib tadi ya berarti ya? Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Aditya mengatakan,
Berdasarkan keterangan saksi, sebelum ditemukan tewas, korban bersih tegang dengan suaminya. Dugaan sementara, korban tewas dibunuh sang suami. Ya, jadi tadi pada saat sekitar pukul jam 18.50 kami menerima laporan dari masyarakat melalui call center 110. Ada penemuan seorang mayat perempuan. Jadi anggota kami dari Polsek Grogol Petamburan beserta unit reskrim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung mendatangi TKP. Sementara betul memang ditemukan seorang meninggal dunia, perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukan ada luka di bagian kepala. Saat ini Polsek Grogol Petamburan masih menghimpun keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kepergok mencuri sepeda motor seorang pria berinisial MJ 26 tahun diamankan warga di Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 28 Juli. Pelaku diikat di tiang dan dinasihati warga yang berkerumun sebelum akhirnya diserahkan kepada aparat kepolisian. Seorang pencuri sepeda motor berhasil ditangkap warga di wilayah Klaten, Jawa Tengah pada hari Selasa 28 Juli 2026. Pelaku ditangkap dan diikat di tiang lalu dinasihati warga yang menangkapnya. Pelaku diminta tidak mengulangi perbuatannya dan warga menyarankan pelaku mencari nafkah dengan cara halal karena usia yang masih terbilang muda. Kapolsek Ceper AKP Nahrawi mengatakan motor yang dicuri merupakan milik warga yang ditinggalkan di sawah dengan kunci masih tergantung. Dari hasil pemeriksaan, MJ diketahui baru saja mengalami PHK dan kini ditahan karena diduga terlibat tindak pidana di beberapa lokasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap sindikat obat keras lintas provinsi di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas amankan 5 orang tersangka bersama barang bukti 1,5 juta butir obat ilegal dan uang tunai sebesar ratusan juta rupiah. Bangunan semi permanen di kawasan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat ini digerebek tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Petugas menggerebek setelah menerima laporan warga terkait aktivitas mencurigakan. Di lokasi pertama, petugas mengamankan 5 orang terduga pelaku masing-masing berinisial K, AM, B, GR, dan RN. Barang bukti belasan ribu butir tramadol, heximer, trihexypenidil, serta 7 unit telepon genggam, serta Rp140.691.000 hasil penjualan. Tugas kembali menemukan gudang utama penyimpanan obat ilegal dari kelompok ini. Dari lokasi kedua ini, polisi menemukan ratusan ribu butir heximer, trihexypenidil, serta tablet putih berlogo Y. Total barang bukti yang disita mencapai 575.200 butir obat keras daftar G. Terdiri dari 1 orang wanita dan 4 orang laki-laki berinisial K 40 tahun, AM 43 tahun, B 44 tahun, GR 25 tahun, dan RN 34 tahun. Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan obat-obatan keras dalam daftar G seperti tramadol, trihexypenidil, heximer, dan juga tablet warna putih berlogo Y. Total berjumlah 575.200 butir. Kemudian kami juga mengamankan uang tunai hasil penjualan total berjumlah Rp140.691.000. Kemudian barang bukti yang lainnya yang kami amankan buku catatan hasil penjualan dan juga 7 unit handphone sebagai alat komunikasi. Kelima tersangka diamankan di tahanan Polda Metro Jaya guna proses penyelidikan. Mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan KUHP dengan ancaman hukuman pidana berat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar mendadak mencekam setelah 2 kelompok pemuda terlibat bentrokan pada Kamis malam 30 Juli. 1 unit sepeda motor hangus terbakar akibat insiden ini. Arus lalu lintas pun sempat ditutup demi keselamatan pengguna jalan. Bentrok antara kelompok pemuda terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam 30 Juli 2026.
Bentrokan ini mengakibatkan satu unit sepeda motor hangus terbakar di sekitar kawasan rumah sakit Pribaya. Situasi yang memanas memaksa petugas menutup sementara arus lalu lintas di lokasi kejadian. Penutupan jalan menyebabkan sejumlah pengendara terpaksa mencari rute alternatif untuk menghindari kawasan bentrokan. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab bentrokan serta menyisir lokasi guna mengantisipasi aksi susulan. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab bentrokan serta menyisir lokasi guna mengantisipasi aksi susulan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Misteri tewasnya pasukan TNI di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terungkap. Petugas amankan sejumlah orang yang diduga terlibat kurang dari 24 jam. Petugas tengah mendalami motif pembunuhan. Rekaman CCTV merekam detik-detik sesaat seorang pria dikeroyok sejumlah orang di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Desa Curug Sangereng, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Aksi kekerasan itu berujung pada penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bermodalkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan dan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengungkap kasus ini dalam waktu kurang dari 24 jam. 3 orang terduga pelaku ditangkap, sementara 1 orang lainnya menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pada Minggu, 26 Juli 2026 malam. Pada Senin 27 Juli 2026 malam, Detasemen Polisi Militer TNI turut mengamankan 3 orang lainnya yang hingga saat ini masih berstatus saksi. Ketiganya kemudian diserahkan ke Polres Tangerang Selatan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi korban bernama Arif Budi Sampurna, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Yonif TP 804 Cendrawasih, Papua. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami 10 luka tusuk, masing-masing 5 luka pada bagian depan dan 5 luka pada bagian belakang tubuh. Usai proses otopsi selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, sekira pukul 7 pagi, kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penemuan jenazah laki-laki yang berada di Jalan Raya Pondok Indah Hijau Golf, depan pertigaan klaster di daerah Curug Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dari penemuan jenazah tersebut, kami Polres Tangerang Selatan bersama dengan Polsek Kelapa II melakukan olah TKP, mengikut sertakan Inafis, dan dapat ditemukan bahwa ada 1 jenazah pria inisial ABS dengan pekerjaan TNI Angkatan Darat, Satuan YonTP 804 Cendrawasih, Papua, di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Di situ kami membawa jenazah ke RSUD Tangerang. Dari baket tersebut, kami Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Denpom 1 Jaya Tangerang dan Korem 052 Wijaya Krama untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Setelah itu, kami bersama-sama juga dengan rekan-rekan TNI untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah, pada Minggu malam kita telah menangkap 3 orang pelaku. Di sini yang bersangkutan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban. Kami juga di backup oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Subdit Jatanras Barreskrim Polri. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka terhadap perbuatan ini. Saat ini juga kami sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 3 orang calon tersangka terduga pelaku, yang dimana tadi malam diamankan oleh rekan-rekan dari Denpom Jaya 1 Tangerang. Dari 3 orang tersebut kita masih lakukan pendalaman dan kita segera lakukan gelar perkara untuk menentukan status yang bersangkutan. Pak, izin Pak, untuk luka korban itu di mana aja Pak? Baik, dari hasil pemeriksaan luka korban ada di depan 5 tusukan dan di belakang 5 tusukan. Bapak, kan ada 4 tersangka ya. 4 ini nih mereka saling kenal dengan korban, dan apakah mereka juga keluarga sipil atau enggak? Baik, kalau dari 4 tersangka merupakan warga sipil
di mana bertemu di satu tempat sate Taichan di daerah Kelapa II. Berarti saling kenal nih Pak ya? Sama Tidak korban? saling kenal. Tidak saling kenal. Ya. Oh, untuk peran masing-masing apa aja sih, Pak? Peran masing-masing dapat saya jelaskan bahwa satu tersangka inisial BR umur 36 tahun perannya mengejar korban. Kemudian yang kedua inisial RRG umur 22 tahun memukul korban, mengejar korban menggunakan sepeda motor. Kemudian inisial MKN 27 tahun mengejar korban. Kemudian yang terakhir adalah inisial EYR 21 tahun mengejar korban, memukul korban, dan menusuk korban menggunakan sebilah pisau. Artinya menusuk satu orang aja? Ya, sementara satu orang. Tidak menutup kemungkinan petugas menetapkan status 3 orang yang diamankan Denpom TNI ditingkatkan menjadi tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Modus top up dana kembali memakan warga. Penjaga konter tertipu seorang pria di depan perumahan Cilebut Residence, Kabupaten Bogor pada Kamis 30 Juli. Pelaku melarikan diri usai top up dana yang diminta ditransfer korban. Modus penipuan ini terjadi di depan perumahan Cilebut Residen, Kabupaten Bogor pada Kamis 30 Juli 2026. Yakni berawal saat seorang pria meminta korban sebagai penjaga konter melakukan top up dana sebesar Rp450.000. Setelah transfer dilakukan, pelaku kembali meminta tambahan transfer sebesar Rp150.000. Namun sebelum transaksi berikutnya dilakukan, pelaku berdalih hendak menghubungi rekannya untuk memastikan nomor rekening tujuan. Kesempatan ini dimanfaatkan pelaku untuk meninggalkan lokasi. Saat korban menyadari dan berusaha melakukan pengejaran, pelaku sudah tidak ditemukan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi dengan orang yang belum dikenal, serta memastikan tujuan dan kebenaran transaksi sebelum melakukan transfer uang. Mutiara Ainda Putri, tim redaksi Info TV, melaporkan. Transaksi top up dompet digital memerlukan ketelitian agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penjaga konter dan pelaku usaha perlu lebih waspada saat melayani setiap transaksi. Berikut beberapa tips aman yang dapat dilakukan. Pemirsa, pertama, pastikan pembayaran diterima sebelum memproses top up. Dan yang kedua, jangan mudah percaya pada janji atau alasan pembayaran menyusul. Dan yang ketiga, hentikan transaksi jika terdapat hal yang mencurigakan. Keempat, pemirsa, jangan biarkan calon pelanggan mengalihkan perhatian saat transaksi berlangsung. Yang kelima, pemirsa, apabila menjadi korban penipuan, segera simpan bukti dan laporkan kepada pihak kepolisian. Demikian tips aman melakukan transaksi top up dana kepada konsumen. Ketelitian dan kewaspadaan saat melakukan transaksi dapat membantu mencegah kerugian akibat modus penipuan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan juga jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.